Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robetul Hadawiyah, NIM 2520036, kelas PTIK 2A, jurusan Pendidikan Teknik Informatika Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memori eksternal. Memori eksternal terbagi menjadi 3 bagian: 1. Magnetic disk, 2. Optical disk, 3. Magnetic tape. 1. Magnetic disk. Pengertian magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, yaitu logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Magnetic disk ini merupakan penyimpanan sekunder yang paling banyak ditemukan pada sistem komputer. Selanjutnya, metode pengalamatan dalam magnetic disk. Metode ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu metode silinder dan metode sektor. Metode silinder merupakan pengalamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor rekod. Sedangkan metode sektor adalah storage area untuk karakter yang tetap, pengalamatan rekodnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, dan nomor permukaan. Berikutnya komponen magnetic disk. Komponen ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh sebab itu harus menggunakan high quality bearing. 2. Cakram magnetik. Pada cakram inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram ini berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Selanjutnya, read-write head. Read-write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Selanjutnya, enclosure. Enclosure adalah lapisan luas pembungkus hard disk. Yang kelima, interfacing module. Ini berupa perangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk. 2. Optical disk. Pengertian optical disk. Optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Kemudian, teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan berikutnya ditemukan teknologi optical media untuk data video dalam laser disk yang dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Selanjutnya, ciri-ciri optical disk. Ciri-ciri optical disk ada 3, yaitu menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. 2. Dapat membaca lebih cepat. 3. Dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Berikutnya, jenis-jenis optical disk. 1. Compact disk atau CD. CD merupakan jenis piringan optikal yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser. CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm serta memiliki litbang di tengahnya yang berdiameter 15 mm. Kapasitas penyimpanan CD dapat mencapai 870 MB yang bisa menyimpan data hingga 99 menit. 2. DVD. Digital Video Disk atau Digital Versatile Disk. DVD adalah pengembangan diri dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasanya, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. 3. Blu-ray. Blu-ray merupakan sebuah format optik yang berfungsi untuk menyimpan data digital. 4. Fluorescent.
Jenis optikal dapat menampung data berkapasitas 140 GB sekaligus. Selanjutnya, 3. Magnetic tape. Pengertian magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tipe ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU lalu disimpan pada tipe lainnya. Mekanisme akses adalah tape drive. Memori perangkat yang berdiri dari panjang tipis dilapisi plastik strip dengan aksida besi, digunakan untuk merekam audio atau video sinyal komputer untuk menyimpan informasi. Ia ikut bersama belasan kaset untuk merekam wawancara. Selanjutnya, sejarah perkembangan magnetic tape. Pada tahun 1950-an, magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data. Saat sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 postcard, membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Berikutnya karakteristik magnetic tape. Karakteristik magnetic tape ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Memiliki kepadatan data di mana data direkam. 2. Memiliki panjang 2.400 feet dan 3.600 feet, ketebalan 2 mm, diameter 20,5 meter, dan lebar 0,5 in. Ketiga, terbuat dari plastik dan disebut mylar dan dilapisi peroksida. Berikutnya fungsi magnetic disk. Fungsi magnetic tape. Fungsi magnetic tape ini terbagi menjadi 3 bagian. 1 untuk media penyimpanan, 2 untuk alat input atau output, 3 untuk merekam audio, video, atau sinyal. Selanjutnya cara kerja magnetic tape. Data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Berikutnya jenis-jenis magnetic tape. Jenis-jenis ini terbagi menjadi 3 bagian. 1. Rail-to-rail tape merupakan bentuk magnetic tape tertua. 2. Chattering tape dibuat untuk menyimpan hasil dan sebuah backcow dan file ke disk. 3. Cassette tape digunakan di komputer mikro untuk merekam lagu cassette tape dan merekam sinyal berbentuk bilangan biner. Selanjutnya sistem blok magnetic tape. Data yang dibaca atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari 1 atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara 2 blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap, interblock gap. Selanjutnya keuntungan magnetic tape. Keuntungan ini ada 5, yaitu 1. Panjang record tidak terbatas, 2. Density data tinggi, 3. Volume penyimpanan data besar dan harganya murah, 4. Kecepatan transfer data tinggi, 5. Sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Selanjutnya kelemahan magnetic tape. Kelemahan magnetic tape ini ada 4, yaitu 1. Akses langsung terhadap record lambat, 2. Masalah lingkungan, 3. Memerlukan penafsiran terhadap mesin, 4. Proses harus sekuensial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.